wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin membahas studi kasus 2 tentang Sarita anak yang manja. Saya Agung Yuda Pratama selaku moderator. Saya Duka Putri Maulina selaku narator. Saya Coki Rizky Juniarto selaku dosen. Saya Tamara Yolanda selaku notulen. Saya Prima Prasadi Pratama selaku mahasiswa. Saya Ririnong Fidadi selaku orang tua. Dan saya Rendy Baritara selaku masyarakat. 2. Sarita anak yang manja. Pada studi kasus ini membahas tentang seorang anak yang bernama Sarita, yang mana ia adalah anak dari pengusaha kaya raya dan selalu dimanja oleh orang tuanya. Saat ini Sarita sedang menjadi mahasiswa di salah satu universitas. Sarita adalah anak yang berani, sehingga apabila ia merasa benar, ia tidak akan sungkan dan malu untuk menyampaikan pendapatnya. Pada suatu ketika, Sarita bolos pada salah satu kelas, sehingga ia mendapatkan teguran dari dosennya, yaitu Pak Bintang. Pak Bintang memberikan sanksi berupa menulis esai sebanyak 5 halaman. Namun, Sarita merasa bahwa dirinya tidak salah karena ia merasa ia sudah dewasa dan bisa menerima konsekuensinya apabila ia tidak masuk kelas. Sehingga, Sarita menghasut teman-temannya untuk membenci Pak Bintang. Apabila saya menjadi Sarita, saya akan menerima semua hukuman yang diberikan Pak Bintang kepada saya karena benar adanya saya melakukan kesalahan. Kemudian saya tidak akan bergantung kepada orang tua saya lagi karena saya tidak ingin menjadi anak yang manja. Menurut pendapat saya, dari sudut pandang orang tua pada studi kasus 2 ini adalah Sarita sebagai mahasiswa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, baik itu salah maupun benar. Namun pada kasus ini memang Sarita lah yang salah. Karena perbuatannya yang buruk, akhirnya Pak Bintang mendapat teguran dari dekan dengan alasan terlalu keras dengan mahasiswa. Jadi, sikap yang harus dilakukan oleh Sarita yaitu harus menerima resiko dari perbuatan yang telah ia lakukan dan tidak menghasut teman-temannya untuk membenci Pak Bintang. Sudut pandang masyarakat tentang kasus si Sarita. Tindakan yang dilakukan si Sarita ialah yang bukan benar atau salah. Akan tetapi harus dipertimbangkan lagi. Memang mulai dari kecil sampai sekarang jadi mahasiswa yang memiliki sifat egois yang sangat tinggi. Karena mulai dari kecil ia selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Memang si Sarita memiliki sifat yang pemberani dan bijak dalam melakukan suatu hal yang menurut ia benar. Hal inilah yang membuat dirinya makin sulit dalam melakukan sifat yang mandiri. Sudut pandang saya sebagai dosen bahwa Sarita adalah anak yang memiliki keberanian dan juga menginginkan apa yang dikehendakinya. Sehingga dari perilaku Sarita membuat dirinya selalu benar. Apa yang dilakukannya dianggapnya selalu benar. Dengan kata lain, ego Sarita masih tinggi. Padahal mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mengemban tugas, tetapi mahasiswa juga dituntut untuk disiplin atau berperilaku lebih baik lagi. Dalam studi kasus ini juga, kami para dosen harus menilai dan mengevaluasi mahasiswa agar bisa mengarahkan mahasiswa ke jalan yang lebih baik lagi tanpa menggunakan hukuman ataupun teguran keras. Dan juga sikap dari kedua orang tua Sarita, jangan terlalu memanjakan Sarita. Menurut pendapat saya dari sudut pandang seorang mahasiswa tentang studi kasus 2 dari cerita si Sarita, dimana menurut saya si Sarita tidak sepenuhnya bersalah, melainkan orang tua seharusnya sudah mengikis sifat manjanya si Sarita sejak kecil agar tidak menjadi bumerang dan merugikan bagi si Sarita, dimana sifat manja si Sarita inilah yang membuat dia menjadi egois dan keras kepala. Lalu sebaiknya dosen tidak langsung memberikan hukuman seperti itu kepada si Sarita, melainkan membicarakannya baik-baik terlebih dahulu. Kesimpulan dari cerita Sarita adalah ketika kita sudah menjadi orang yang dewasa, kita harus dapat mengendalikan ego kita. Kita juga tidak boleh manja dalam segala hal. Kita juga harus dapat menerima kenyataan dalam keadaan apapun. Kita juga harus mengendalikan diri kita agar kita tidak menghasut orang lain untuk membenci seseorang. Demikianlah video yang dapat kami buat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.